Selamat pagi para budiman semua. Kue Chen Chen Hao. Sangat bersyukur dan terima kasih pada hari ini kita semua dapat berkumpul dan bertemu di sini. Semua ini berkat karunia Tuhan yang Maha Kuasa dan budi luhur dari Bapak Guru kita. Dan terima kasih atas kebajikan dan perlindungan dari Lau Chen Chen dan Chen Chen. Dan juga terima kasih kepada Li Lau dan Chuan Se yang telah berusia lanjut tetapi masih mengayomi kita semua. Dan juga terima kasih kepada Talan dan Chuan Se dan para dan Chuan Se, terutama Lim dan Chuan Se yang membuka ladang di Jayapura sehingga kita umat yang ada di Jayapura bisa punya kesempatan mendapatkan tahu dan juga menjalankan pembinaan. Dan terima kasih kepada Huang Ten Chuan Se yang secara langsung memimpin kita. Walaupun beliau tidak selalu hadir di Jayapura, tetapi beliau selalu membimbing kita dan memantau kita melalui online. Dan juga terima kasih kepada para budiman semua yang telah hadir dalam acara ini. Saya sangat bersyukur dan sangat berterima kasih diberi kesempatan oleh Ten Chuan Se untuk menjelaskan sesi Kaisa tahu ya, penjelasan tentang tahu. Ya, karena pengetahuan Jose sangat dangkal dan pemahaman sangat dangkal juga, saya akan menyampaikan tahu ini sesuai dengan kemampuan saya. Para budiman semua yang bisa datang ke sini atau bisa hadir di sini untuk mendapatkan tahu atau memohon jalan ketuhanan. Ini karena adanya jodoh. Dan ini merupakan rahasia ketuhanan yang tidak mudah diturunkan dari zaman dahulu. Karena adanya jodoh, para budiman semua baru bisa mendapatkan tahu yang agung dan yang mulia. Tahu yang agung dan mulia ini yang para budiman dapatkan seperti para dewa Buddha, para suci pada zaman dahulu mendapatkannya. Apakah para budiman di sini yang hadir di sini percaya adanya jodoh? Kita lihat di dunia ini, semua peristiwa yang terjadi pasti ada ikatan jodoh yang mempertemukan baru bisa terjadi. Seperti orang dahulu mengatakan ya, bila berjodoh walaupun pisah ribuan kilometer pasti akan bertemu. Bila tidak berjodoh, walaupun berhadapan atau di samping, kita tidak akan berjumpa atau bertemu. Sama halnya kita di sini ya para budiman semua. Karena kalau tidak berjodoh, pada hari ini kita tidak bisa bertemu dan berkumpul di sini. Ya maka sangat bersyukur hari ini kita punya kesempatan dan berjodoh. Ya, hari ini para budiman ya bisa hadir mendapatkan tahu atau memohon jalan ketuhanan karena mempunyai syarat atau kriteria yang sama. Yang pertama adalah karena para budiman diberkati oleh leluhur, oleh kebajikan leluhur. Terus yang kedua, karena para budiman di kehidupan yang dahulu pernah menjalankan pembinaan. Terus yang ketiga, karena adanya jodoh, bisa bertemu dengan guru penerang. Terus yang keempat, karena waktunya tetap yang tepat. Karena pada saat ini ya, welas asih dari Tuhan menurunkan tahu secara global. Ya seperti maka pepatah ada mengatakan lebih baik daripada datang lebih awal, lebih baik datang tepat waktu. Karena kenapa ya para budiman? Kalau kita awalnya ini tahu diturunkan kepada para raja atau para bangsawan atau para cendekiawan dan juga kepada para pembina. Tetapi saat ini kita sangat tepat. Waktunya tahu diturunkan untuk manusia awam atau manusia biasa. Maka kita sangat bersyukur dan beruntung sekali kita lahir di waktu yang tepat. Para budiman semua yang mungkin di sini bertanya ya, mungkin Anda yang masih bingung dan tidak mengerti. Tahu itu apa sih? Ya, baiklah. Tahu adalah
Tahu ini tidak berbentuk dan tidak berwujud. Tahu ini adalah jalur atau jalan. Ya, di dunia ini setiap kendaraan mempunyai jalurnya masing-masing. Kita lihat ya, jalur darat seperti kendaraan mobil, sepeda motor, terus jalurnya udara, pesawat, jalurnya air, kapal laut ya. Di dalam diri manusia ada jalur utama yang tidak boleh kita abaikan. Jalan di dunia ini ada jalan yang besar, ada jalan yang kecil, ada jalan yang bercabang, dan ada jalan yang lurus. Jalan utama ini dalam diri manusia itu yang akan menuntun roh suci kita kembali ke sisi Tuhan. Ya, tahu juga disebut hakikat kebenaran. Ya, kita lihat ya, kebenarannya di langit seperti tata surya para budiman ya. Bumi dan planet-planet lainnya mengelilingi matahari dari sejak lahir sampai sekarang, mengelilingi secara beraturan. Ini adalah kebenarannya. Terus bumi berotasi ya, bulan mengelilingi bumi sehingga terjadinya siang dan malam. Kita lihat sejak lahir sampai sekarang, matahari terbit di sebelah barat, timur tenggelam di sebelah barat. Sejak lahir sampai sekarang. Terus kalau air mendidih 100 derajat. Ya para budiman sekalian ya. Kalau kebenarannya di bumi, umpamanya kita tanam apa pasti tumbuh apa. Umpamanya kita tanam padi, pasti tumbuhnya padi. Kita tanam jagung, pasti tumbuhnya jagung. Ya tidak pernah ya sejak lahir sampai sekarang para budiman ada mendengar ya kalau kita tanam padi tiba-tiba tumbuhnya buahnya jagung. Begitu juga kita ya di dalam kehidupan kita. Kalau kita menanam kebaikan pasti akan mendapatkan kebaikan. Begitu pula sebaliknya ya para budiman. Juga tahu di dalam diri manusia, kebenaran di dalam diri manusia adalah hati nurani kita atau sumbernya adalah roh suci kita. Maka para budiman ya, kita sangat bersyukur bisa mendapatkan jalan tahu ini atau mendapatkan jalan ketuhanan ini. Karena di akhir zaman ini semua ajaran mengatakan sekarang ini sudah di akhir zaman. Bencana ada di mana-mana. Kalau kita tidak cepat memohon jalan ketuhanan, mungkin kita tidak tertolong. Kita lihat aja wabah penyakit COVID ini. Tidak memandang usia, umur, juga tidak memandang kekayaan, jabatan, semua tidak memandang. Kalau kita terpapar, nyawa kita bisa melayang. Maka para budiman semua, kali ini kita diberi kesempatan, maka kita harus pergunakan waktu kita sebaik-baiknya. Kalau kita lihat, kita kali ini boleh diberi kemudahan, boleh mendapatkannya dulu, baru kemudian menjalankan pemindahan. Kalau pada zaman dahulu, orang ingin mendapatkan tahu itu sangat sulit, harus meninggalkan keluarga, harus pergi menjalankan pertapaan di gunung, di gua, atau di hutan. Seperti Sang Buddha ya, seorang raja ingin menjalankan pembinaan, beliau harus meninggalkan keluarga, meninggalkan statusnya seorang raja, harus bertapa di bawah pohon Bodhi sehingga mencapai penerangan. Dan juga ada Dewi Kuan Im, juga demikian. Mereka meninggalkan keluarga, statusnya sebagai putri raja, menjalankan pembinaan. Tetapi kali ini kita sangat bersyukur, kita boleh mendapatkannya dahulu, baru kemudian kita menjalankan pembinaan. Kita boleh bersama-sama menjalankan pembinaan bersama keluarga kita, saudara kita, dan teman-teman kita semua. Makanya para budiman, guru penerang ini diemban oleh Ten Chuan Se yang berbudi luhur dan berkebajikan tinggi. Pada saat ini ya, waktu dulu Tuhan itu mengutus guru penerang adalah Buddha kita, Cikung Fofo dan Yewi Pusa. Tetapi pada saat ini mereka sudah mencapai kesempurnaan.
tapi tugas dan misinya belum selesai. Maka Ten Chuan Saya akan mewakili guru penerang menurunkan Tao dan mengembangkan firman suci. Maka pada saat ini kita boleh mendapatkannya dulu, baru kemudian menjalankan pembinaan. Pada saat kita ingin mendapatkan Tao, syarat prosedurnya yang pertama kita datang, kita pendaftaran dulu, menuliskan nama, usia, alamat, dan telepon, dan juga ada uang amalnya. Terus mengikuti 2 upacara. Yang pertama adalah upacara Sien Kung, yaitu upacara persembahan teh dan buah-buahan sebagai tanda ketulusan hati kita. Terus yang kedua adalah upacara Cintan, yaitu upacara mengundang para dewa, para malaikat, dan para suci untuk melindungi wihara ini. Sehingga Ten Chuan Se dengan berani menurunkan Tao. Upacara ini akan dipimpin oleh Ten Chuan Se. Anda hari ini memohon Tao ini harus mengikuti upacara ini. Kalau tidak mengikuti upacara ini, Anda tidak bisa mendapatkan Tao ini. Ya, setelah kita mendapatkan Tao, manfaatnya itu sangat banyak sekali. Ya, karena setelah kita mendapatkan Tao, kita akan diajak oleh para pendahulu untuk sering-sering datang ke wihara. Kita akan di wihara, kita ada kegiatan membacakan parita suci dan juga mendengarkan dharma. Karena kita sering datang ke wihara, sering mendengarkan, membacakan parita suci dan mendengarkan dharma, otomatis ya di dalam diri kita ada hawa positif, ada kekuatan di dalam diri kita. Apabila ada bencana atau ada musibah, pasti diri kita yang bisa melindungi diri kita sendiri. Maka para budiman, kita setelah mendapatkan Tao, kita harus sering-sering datang ke Fotang atau sering-sering datang ke wihara membacakan parita-parita suci. Dan juga setelah kita sering-sering melakukan pembacaan parita suci, pelan-pelan nasib kita juga akan berubah menjadi lebih baik. Ya, itu adalah manfaat. Terus apabila kita terus ya dengan tulus ya menjalankan pembinaan ini, pasti ya para budiman semua, kita pasti akan mencapai kesempurnaan. Ya, seperti kita lihat contohnya Sang Buddha bisa mencapaikan kesempurnaan, bisa melampaui kelahiran dan kematian, tidak lahir kembali atau tidak reinkarnasi kembali. Maka inilah manfaat yang akan kita dapatkan, kita mendapatkan Tao. Akhir kata moralitas mengatakan ya, hujan turun begitu lebat tanpa membasahi rumput tanpa akar. Pintu Buddha begitu lebar, sangat sulit melintaskan orang tanpa jodoh. Maka karena kita mempunyai jodoh pada saat ini, kita bisa mendapatkan Tao lebih mudah, dan kita harus rajin-rajin menjalankan pembinaan. Meminjam kesempatan ini, marilah para budiman semua, kita introspeksi kembali dalam diri kita. Apalagi kita lihat ya, sekarang ini ekonomi semakin memburuk. Keadaan hati manusia juga ya, semakin hari semakin merosot. Maka para budiman semua, kita baik-baiklah kita gunakan kesempatan yang ada ini, menjalankan pembinaan sesuai dengan kebenaran dan dharma yang sejati. Demikianlah penyampaian saya. Apabila ada kata-kata yang kurang sempurna, mohon para budiman semua bisa memaklumin. 谢谢各位前贤。